Halo semua otomotif di sini, semua tentang otomotif ada di channel ini. Ini adalah Geely EX2 yang tipe Max. Jadi ada dua tipe ya yang dimasukkan ke Indonesia, tipe Pro dan tipe Max. Jadi tipe Max ini merupakan varian tertinggi dari Geely EX2 yang dijual di Indonesia. Untuk harganya juga dia tetap menarik ya, 269,9 juta OTR Jakarta. Unitnya ada di Geely My Sleepy. Jika kalian tertarik bisa datang langsung ke showroom. Nah, ataupun hubungi nomor yang ada di description. Jadi untuk tipe tertinggi ini peleknya sudah alloy ya. Jadi itu perbedaan yang paling kelihatan antara tipe terendah dan tipe tertingginya. Untuk tampilan depan dia karena mobil listrik jadi grillnya full tertutup rapat. Nah, untuk detail headlamp di sini sudah full LED ya, mulai dari DRL. Nah, lampu senja, lampu utamanya dia proyektor LED, BBM LED, lampu dekat, lampu jauh dari klaster yang sama. Dan lampu sennya juga dia sudah LED 3 strip. Di sini di headlamp ada tulisan full LED tech ya. Ada housing chrome juga di sekitar headlampnya. Di bawah dia ada list chrome yang bentuknya vertikal. Tetap ada lubang ya di sini untuk pendinginan yang lebih maksimal. Tempat plat nomor, emblem Geely dan dereknya ada di sebelah kanan. Untuk output dia 116 PS, torsinya 150 Nm, baterainya sendiri 40,8 kWh, kondisi penuh dia bisa menempuh hingga 395 km standar NEDC. Nah, di sini juga dia ada frunk atau front trunk. Kapasitasnya juga besar, dia 70 liter, maksimal 25 kilo. Ini untuk relay atau sikring ya. Di sini ada untuk pengisian air wiper yang rapih ditutup cover, di sini untuk aki yang menunjang kelistrikan, rapih semua tertutup cover. Di sini juga ada karet agar kedap air ya. Nah, ini jadi untuk naro-naro benda berbau tajam bisa, atau yang tidak ingin ditaruh di dalam kabin. Nah, untuk kap depan dia sudah dicat, tapi karena mobil listrik jadi gak perlu peredam ya. Di sini juga sudah hidrolik nih, keren. Nah, wiper dia model frameless karena ini tipe Max, jadi sudah ada sensor untuk safety ADAS. Dia unik juga nih, ada add-on upper fender warna hitam dop sekeliling body. Untuk pelek dia two-tone polish, peleknya alloy dengan ban Linglong Comfort Master dengan profil ban 205 60R 16 inci ya. Dia lebih besar juga dengan baut 4, rem depan cakram, di tengah dia ada emblem Geely. Nah, di samping dia ada list silver ini ya. Sense spion warna black glossy, two-tone ya. Atapnya dia dicat warna black glossy untuk atap. Ada window line chrome. Di sini dia door handle model cungkil ala-ala kekinian, dia rata dengan body dengan akses marquee model pencet. Warnanya dia ada 6 total varian warna ya, termasuk warna pink yang sangat lucu ini. Di sini dia hard plastik. Untuk door trim dia dominan warna hitam. Di sini juga hard plastik tapi ada motifnya. Di sini dia aksennya black glossy yang cukup besar. Nah, beda dengan tipe Pro. Di sini Max dia kayak aksen perkotaan ya. Door handle di sini warna silver. Nah, power window dia all auto lengkap dengan window lock, door lock, electric mirror tapi belum electric retract. Di sini housingnya warna silver. Nah, kulit ya. Di sini soft touch dengan rear stitching. Di bawah dia ada door pocket, cup holder dan speaker. Belum ada seal plate. Ban dashboard dia standar hard plastik. Di sini ada list warna silver, kisi AC yang bisa dibuat tutup dengan digeser ke sebelah kanan. Ujungnya silver juga. Masuk. Nah, untuk speedometer dia layarnya 8,8 inci. Desain dashboardnya juga unik ya, sinkron antara sisi driver dan sisi penumpang depan. Lucu juga nih. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini backlightnya bisa warna putih dan kalau malam bisa disetting mode auto jadi warna hitam. Nah, ini ada jam digital, ada indikator lampu sen, ini untuk parking brake. Nah, dia individual door warning. Dan dia sudah ada indikator untuk passenger seat belt juga ya. Ada siluet dari Geely EX2-nya di sini. Nah, dia kampas mesin belum tertutup rapat, ketahuan ya, termasuk pintu si driver juga dia. Nah, jadi berfungsi sebagai individual door warning. Ini sisa baterai dan bisa jalan 114 km lagi. Indikator untuk persneling seperti ini ya. Kiri kanannya dia black glossy. Untuk setir dia sudah dilapis kulit leather wrap steering wheel. Warnanya juga dia two-tone ya. Di sini untuk tombol-tombol di setir dia warnanya silver. Sebelah kanan sini untuk audio steering switch. Sebelah kiri untuk pengaturan safety ADAS-nya ya. Di sini
Nah, ada emblem Geely yang juga berwarna silver, ada klakson airbag, total airbag ada 6. Setirnya juga flat bottom ya, two spoke. Nah, setirnya di balik setir sebelah kanan dia ada untuk pengaturan wiper, di sini sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Di sebelah kiri dia pengaturan headlamp sudah auto lengkap dengan saklar, fog lamp belakang. Pengaturan setir dia tilt tapi belum teleskopik ya di sini. Nah, untuk head unit dia layarnya 14,6 inch. Untuk tampilan home-nya dia seperti ini yang ketika digeser, nah dia bisa diganti-ganti wallpapernya. Di sini ada bacaan kiblat, ada external power supply, dan di sini ada untuk app suggestion ya. Untuk aplikasi sendiri dia ada vehicle setting, ada round view monitor, energy, phone, bluetooth musik, USB musik, radio, race mode. Nah, ada camping mode, tema, security manager, foto, kiblat, karbit, link. Untuk round view monitornya dia seperti ini nih. Nah, bisa di setting-setting ya, kamera depan, kamera samping agak depan, kamera samping belakang, dan kamera belakang. Jadi dia kamera 540 derajat. Kameranya juga jernih sekali ya. Nah, untuk vehicle setting di sini, nah, paling atas dia shortcut untuk power off, untuk mematikan kendaraan. Nah, untuk membuka kap depan juga bisa dari layar head unit ya. Nah, di sini ada untuk vehicle stability control off ya, atau ESC off, ada ambient light juga. Nah, yang bisa di mati nyalakan nih. Jadi ini yang nyala ya. Ketika dinyalakan ambient light, ada auto hold, ada mileage statistik, dan parking comfort. Ada vehicle control. Nah, di sini ada automatically close window when locking, ada front wiper, speed reduction when parking. Untuk driving dia ada drive mode, di sini ada eco, comfort, dan sport. Nah, ada untuk energy regeneration atau, nah di sini ada low, medium, dan high. Ada brake pedal, dia ada comfort dan sport, ada comfortable sport. Dia ada hill descent control, ESC off, auto hold. Dia untuk lampu ada headlamp leveling, ada intelligent high beam, ada interior illumination on door opening, ada follow me home, ada ambient light. Nah, ya bisa disetting-setting warnanya. Jadi tergantung. Ada 4 pilihan juga ya, termasuk driving, linkage. Nah, untuk kecerahan juga bisa disetting-setting, dan ada synchronize lighting. Untuk driver assistant dia total ada 12 fungsi ADAS ya. Ada lane keeping assist, ada pre-collision assist, dan intelligent reminder. Ada display, ada mode auto, dark mode, dan light mode. Brightness juga bisa diatur-atur, bahasa bisa disetting ke bahasa Indonesia juga. Ada sound, ada connect, dan my vehicle. Untuk pengaturan AC, nah, untuk pengaturan speed fan dari sini dia ada sampai 8 speed fan. Nah, tapi untuk pengaturan suhu dia bar gini aja ya, bukan derajat suhu. Tinggal dipilih aja. Dia ada open close air, arah pengaturan semburan lengkap termasuk ke kaca depan untuk front defogger. Dia juga punya rear defogger. Ada off AC untuk menyalakan AC, ada rapid cooling. Nah, seperti ini. Balik lagi ke kiblat ya. Nah, untuk home, nah tampilnya seperti ini. Nah, di bawahnya dia kisi AC dan ujung silver, disekelilingi oleh aksen silver juga. Di sini tempat penyimpanan yang bahannya dilapisi karet jadi ngegrip. Nah, tuas transmisinya di sini ya. R, N, D untuk parking dia dipencet. Ada untuk tombol fisik menyalakan AC, ini untuk speed fan, dan ini untuk menyalakan AC. Ada rear defogger, tombol hazard yang ketika dinyalakan tombol ini berkedip. Nah, ada tempat penyimpanan terbuka disekelilingi oleh aksen silver, 2 buah cup holder yang sama-sama disekelilingi oleh aksen silver. Armrest dia warnanya abu-abu ya. Di sini soft touch dengan real stitching. Ketika dibuka dia ada tempat penyimpanan yang cukup dalam dan besar. Jok juga dia kulit. Nah, dilap dengan motif perforated ya. Di sini headrest adjustable, seat belt dia rapi tertutup cover, airbag dia lengkap sampai ke pilar jadi 6 airbag. Hand grip di sini model retract, ada peringatan untuk airbag di sun visor, ada vanity mirror,
tapi belum ada lampunya. Di sini ada dome light atau lampu baca yang sudah LED, nyalanya putih, bagus. Spion tengah di sini day night view, di baliknya ada sensor untuk safety ADAS-nya. Di sini sun visor isi driver dia sama lengkap dengan vanity mirror dan card holder. Nah, tapi di sisi driver dia gak dapat hand grip. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Nah, ini nih ada motif dari kota perkotaan gitu ya. Ada list silver di sini yang memilih dashboard, kisi AC, laci dia soft opening ya. Ini lewat dari door trimnya. Tuh nyalakan ambient lightnya, kelihatan nggak? Kita lihat baris kedua. Untuk center console dia model floating ya. Di sini ada USB. Nah, yang type micro untuk koneksi unit dan type C untuk charging. Tapi di sini nggak dilapisi ban karet nih, bisa dipakai nano-nano. Untuk kursi, nah dia model elektrik ya. Pengaturan kursinya di sini. Nah, airbag juga dia lengkap sampai kiri kanan kursi baik sisi driver maupun sisi penumpang depan. Dia punya head adjuster juga tentunya. Di sini juga model cungkil ala-ala kekinian, sampai BMW pun sekarang model cungkil ya. Di sini door handle, door trim juga sama dia hard plastik. Di sini ada aksen black glossy dengan aksen perkotaan ya. Di sini juga nggak polos nih, ada motifnya walaupun masih hard plastik. Armrest di sini kulit soft touch dengan stitching. Power sejarah armrest sudah all auto. Housingnya silver, door handle di sini silver. Di bawah dia ada speaker, sedikit door pocket dan cup holder. Naik lega ya, dia ini penggerak belakang juga. Nah, saya tinggi 170. Ini lega, masih sisa 9 jarian. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket. Di belakang kursi penumpang depan juga dia ada seat back pocket. Serta ini layout dari dashboardnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Di sini ada kisi AC untuk penumpang di baris kedua, jadi tetap bisa dingin dan bisa diarahkan kedua arah ya, jadi nggak akan rebutan nih antara penumpang kiri dan kanan. Di bawahnya ada USB type micro untuk charging, tempat penyimpanan terbuka, dia flat floor ya di sini. Nah, padahal dia penggerak belakang. Baterai tepat ada di bawah sini. Layout dari door trim di baris kedua, hand grip juga di belakang model retract, ada lampu baca di sini yang sudah LED. Seatbelt yang ngikutnya ke arah kursi ya, jadi rapih. Tiga-tiganya adjustable nih untuk seatbelt dan 3 titik. Rapih juga untuk seatbelt penumpang di tengah baris kedua. Untuk headrest dia kiri kanan fix ya. Di sini penumpang tengah juga dia gak dapat headrest nih, cuman kursi dia sudah isofix sama ya, kulit dengan motif perforated. Empuk kursinya. Posisi duduknya juga enak. Kita lihat. Untuk pelipatan kursi dia 40-60. Nah, dari situasi sini ya ditarik. Di sini ada cetakan plastik, ada motifnya. Rem belakang dia cakram. Untuk detail stop lamp dia seperti ini. Jadi sudah LED bar ya. Di sini yang ketika direm dia LED titik, lampu sen di sisi luar sudah LED, lampu mundur di sisi dalam. Untuk emblem-emblem dia Geely di sebelah kanan sini ya, dan iX2 dia emblem timbul chrome, ada sensor parkir 3 titik di belakang, ada reflektor atau mata kucing, di bawahnya ada list chrome. Di sini dicat warna dasar ya, lampu plat nomor dia sudah LED, ada reversing kamera yang sekaligus berfungsi sebagai kamera 360. Dia juga ada rear fog lamp. Untuk suspensi belakang dia independent plus rear wheel drive. Nah, ini ya. Nah, untuk di tengah sini dia ada emblem Geely yang ala-ala kekinian ya, di spell huruf. Di belakang sini dia ada akomodasi high mount stop lamp, ada rear defogger, rear upper spoiler dengan antena model Siri View, suara dengan atap ya. Di sini bagasi dia tombol elektris tapi belum power back door ya. Nah, bagasi luas nih. 300-an liter yang ketika dilipat dia 1000-an liter. Tapi di bawah sini udah gak ada tempat penyimpanan lagi ya. Ada top tether dari Isofix. Untuk pelipatan dia sebelah kiri sini 60 dan sebelah kanan sini 40. Di kiri kanannya dia ada hook, cuman gak dapat separator ya. Nah, untuk menutup bagasi dia diberikan kemudahan dengan handle. Untuk soket charging dia ada di belakang kiri, sudah CCS2 dan support fast charging. Nah, di sini tapi nggak ada akses marki ya. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke guys. Mau dipakai dulu bentar boleh? Udah selesai. Oh selesai, pas ya?
Sekian review dari saya mengenai Geely EX2 yang tipe Max. Terima kasih telah menonton.